Program Studi Biologi Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro Angkatan 2020. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang toponimi dari suatu tempat. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu nih tentang apa sih itu toponimi. Nah, jadi toponimi merupakan suatu studi sosiolinguistik atau studi sejarah tentang asal-usul dan makna dari nama suatu tempat. Nah, nama suatu tempat ini biasanya diambil dari sejarah, tatanan sosial, ataupun vegetasi yang mendominasi di tempat tersebut, dan masih banyak yang lainnya juga. Nah, contoh dari toponimi ini sendiri seperti Jalan Melati, Desa Bangkung, Desa Ritutul, dan masih banyak yang lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang toponimi dari lokasi tempat saya tinggal, tepatnya di Desa Kretek, Dusun Telaga Jati. Kretek merupakan suatu desa di Kecamatan Rokele, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Desa Kretek merupakan penggabungan dari dua desa, yaitu Desa Kretek dan Desa Wanakerta. Pendiri Desa Kretek adalah Ki Maryam Wonodiwiryo, yang pada zaman dahulu Desa Wanakerta masih berupa hutan dan tempat para perampok dan maling. Ki Maryam Wonodiwiryo dapat menaklukkan para perampok dan maling tersebut dan akhirnya diangkat menjadi lurah di tlatah Wonokerto. Kemudian pemerintah kolonial Belanda pada saat itu merencanakan pembuatan saluran irigasi di daerah Bendung Jelegong agar tanah tegalan tersebut bisa berubah fungsi menjadi sawah. Akan tetapi rencana tersebut tidak dapat dilaksanakan karena lokasi tersebut melewati batu hitam, di mana batu hitam tersebut tidak dapat diledakkan dengan dinamit. Dan pada akhirnya Ki Maryam dengan ketekunannya setiap hari dengan mentatah batu hitam tersebut hingga akhirnya air dapat melewati lokasi batu hitam tersebut. Dan Ki Maryam berujar, barang siapa ikut menikmati air yang berasal dari Bendung Jelegong, maka daerah tersebut menjadi wilayah dari Wonokerta. Nah, karena Desa Kretek itu dilalui oleh saluran air tersebut, sehingga pada akhirnya pada tahun 1930 Desa Wanakerta bergabung dengan Penatus Kretek dengan nama Desa Kretek. Nah, di daerah Dusun Telaga Jati ini dahulu berupa tegalan yang didominasi oleh pepohonan jati. Dan bahkan hingga saat ini masih banyak pohon jati di daerah ini karena memiliki jenis tanah yang cocok untuk pertumbuhan-tumbuhan jati, yaitu tanah lempung, lempung berpasir, dan tanah liat berpasir. Pohon jati merupakan sejenis pohon penghasil kayu berkualitas tinggi. Pohonnya besar, batangnya lurus, dan dapat tumbuh hingga mencapai tinggi 30 hingga 40 meter. Daunnya besar yang akan gugur di musim kemarau. Jati dapat tumbuh di daerah dengan curah hujan 1.500 hingga 2.000 mm per tahun dengan suhu 27 hingga 36 derajat Celcius baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Berdasarkan klasifikasi ITIS, pohon jati merupakan tumbuhan yang termasuk kelas Magnoliopsida, famili Laminaceae dengan nama spesies yaitu Tectona grandis. Pohon jati merupakan tumbuhan berhabitus pohon besar. Pohon jati memiliki tajuk membulat, batang silindris, tinggi batang bebas bercabang antara 10 hingga 20 meter, dan pada bagian batang sering memiliki alur. Kulit batangnya memiliki tebal 3 mm pada tanaman muda dan dapat mencapai 0,5 hingga 0,7 cm pada tanaman tua, dan memiliki batang berwarna coklat muda hingga keabuan. Bunga jati bersifat majemuk yang terbentuk dalam malai bunga yang tumbuh terminal di ujung atau tepi cabang. Malai bunganya terdiri dari ratusan bunga kecil berwarna putih dan berbulu halus. Bunga jati termasuk berumah satu, yaitu putik dan benang sari berada dalam satu bunga atau biasa disebut monocoelous. Bunga jati berdiameter kurang lebih 1 cm dan bersifat actinomorph. Mahkotanya menyatu sebanyak 6 hingga 7 helai. Bentuk bunga berkarang tersusun seperti anak payung yang menggarpu. Kelopak bunga berbentuk jentera corong dengan tabung pendek berwarna putih.
Buah jati merupakan buah bertipe batu, berbentuk bulat agak gepeng, berukuran 0,5 hingga 2,5 cm, berambut kasar dengan inti tebal, berbiji 2 hingga 4, tetapi umumnya hanya satu yang akan tumbuh. Buah terserungkup oleh perbesaran kelopak bunga yang menggelembung menyerupai balon kecil. Pohon jati merupakan tumbuhan yang memiliki banyak sekali manfaat, khususnya bagi manusia. Batang jati dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan furnitur seperti pintu, jendela, lemari karena memiliki kayu yang berkualitas tinggi, kuat, dan tahan rayap. Daun jati dimanfaatkan sebagai alat pembungkus makanan seperti tempe. Daun jati juga dapat dimanfaatkan sebagai pewarna dalam pengolahan gudeg. Selain itu, daun jati kering dapat digunakan sebagai alas pada kandang ternak seperti sapi dan kambing. Ranting pohon jati biasanya dimanfaatkan oleh warga sebagai bahan kayu bakar, dan akar pohon jati dapat digunakan sebagai bahan baku kerajinan tangan. Demikian video ini saya susun untuk memenuhi penugasan biodiversitas tumbuhan semester 3. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.